Uhu, uhu. Subscribe, jangan lupa. Ohayo, good morning watashi no gakusei. Jadi kembali lagi bersama Sensei di pembahasan soal OSN. Jadi kita pindah tempat dulu. Set. Ya, sah. Oke, jadi hari ini kita bakal membahas soal OSK tahun 2021. Tepatnya dari nomor 1 sampai 10. Sebelumnya maaf karena biasanya Sensei bahasnya 25 soal, tapi ini cuma sanggup 10 soal ya. Gakusei sekalian. Nah, jadi ini juga ada sedikit pemberitahuan bahwa kunci jawabannya itu belum ada. Jadi Sensei cuma menjawab berdasarkan pengetahuan Sensei. Bagi kalian yang mau koreksi Sensei, boleh banget komen di kolom komentar. Nanti bakal Sensei komenan dari kalian gitu ya. Nah, sekarang kita bakal ke pengumuman terlebih dahulu karena Sensei mengadakan beberapa acara dan beberapa kolaborasi. Nah, jadi yang pertama di sini Sensei sudah buka pelatihan Senkusei OSNK Biologi 2025. Jadi kita bakal bahas soal yang baru-baru ya, 2021-2022. Nah, untuk 23-24 mungkin belum bisa karena kita nunggu rilisnya dulu. Nah, tapi kalian bisa daftar sekarang ya. Kalian bisa cek di Instagramnya Sensei, atau kalian bisa scan aja barcode di bawah ini ya. Lengkapnya ada di Instagramnya Sensei. Ini juga sebenarnya udah lumayan lengkap, jadi kalian bisa ikut pelatihan bersama Sensei. Karena kalau penjelasan di video seperti ini Sensei nggak bisa jelasin banyak ya, karena ada durasi videonya. Jadi kalau mau lebih rinci, belajar lebih baik lagi, silakan join pelatihan Sensei yang udah kalian minta-minta dari 2 tahun yang lalu. Ya Gakusei. Oke, jadi yang berikutnya ada juga acara tryout gratis dari Sensei. Jadi Sensei udah membuat soal ya, 50 soal seperti OSNK. Jadi nanti kalian bisa daftar secara gratis ya. Syarat-syaratnya ada di sini, kalian bisa scan aja barcode-nya atau ketik link-nya, atau kalian bisa ke Instagramnya Sensei untuk komen di situ, like di situ agar memenuhi syarat ya. Oke. Berikutnya di sini, Sensei juga mengadakan kolaborasi bersama UI Biofest. Jadi, UI Biofest ini apa, Sensei? UI Biofest ini adalah lomba universitas dari UI ya, jadi dari Universitas Indonesia top 1 se-Indonesia. Nah, jadi Sensei sekarang lagi kolaborasi bareng mereka, dan nantinya beberapa soal di UI Biofest ini akan dibuat oleh Sensei gitu. Tapi Sensei nggak bakal spill ya, karena Sensei pelit ya. Jadi, ya nanti kalian rasakan aja lah susahnya soalnya Sensei ya. Nah, berikutnya di sini ada acara tambahan dari kolaborasi Sensei bersama UI Biofest. Nah, jadi di sini kita nanti bakal bahas beberapa soal OSN ya. Lalu kita juga bakal bahas mekanisme bagaimana sih UI Biofest itu berjalan gitu. Gimana sih peraturannya dan bagaimana trik-trik menjawab soalnya. Nah, nanti kalian bisa join acara ini ya. Acara ini akan diadakan nanti tanggal 20 Oktober. Jadi silakan segera daftar sebelum ditutup ya. Dan cara daftarnya ini mirip-mirip ya sama yang tryout tadi. Jadi kalian bisa melakukan share dan juga like dari postingan di Instagramnya Sensei dan UI Biofest. Nanti bisa ikut secara gratis ya. Dan ini bebas, kalian itu bisa ikut secara berkelompok atau secara pribadi. Itu nggak ada batasan, semuanya boleh ikut, semuanya bisa mendaftar secara gratis. Nah, berikutnya di sini ada acara utamanya, yaitu adalah Olimpiade Nasional yang diadakan seluruh Indonesia untuk saling bertanding gitu, memperebutkan piala dari UI. Jadi di sini kalian bisa pinter-pinteran ya di bidang biologi, dan soalnya juga nanti bakal ada Sensei gitu ya. Jadi ya kalian rasakan lah betapa sulitnya soal buatan Sensei. Oke, jadi mungkin segitu dulu acara-acaranya. Nah, sekian iklannya ya. Nah, sekarang Sensei sebenarnya ya itu juga udah ngebahas banyak banget soal, bukan cuman soal OSK 2021 ini. Sensei udah bahas soal itu banyak banget, bahkan soalnya itu dari tahun 2018 ya sampai 2023 yang paling baru itu udah Sensei bahas. Nah, jadi kalian bisa cek aja langsung ke playlistnya Sensei di sini, atau kalian juga bisa klik card ya, klik card di pojok kanan atas. Nah, di sini nih. Nah, nanti ada cardnya, kalian tinggal ketik, nanti kalian tinggal klik, nanti kalian akan langsung ke playlist fullnya begitu. Oke. Dan di sini link download soalnya itu udah Sensei sediakan di bawah ya di deskripsi video. Terus ada nanti beberapa video referensi kalau Sensei teringat ya, jadi kalian bisa belajar lebih lanjut. Dan Sensei juga membagikan e-book gratis ya dari Campbell sampai e-book lainnya itu ada di grup Telegram, dan grupnya itu ada tertera di deskripsi. Sekarang juga nanti ya nanti sih akan dibuat grup WA, itu juga ada grup WA-nya ya bagi antek-antek biologi. Kalian bisa join aja, linknya juga ada di deskripsi video ini.
Nah, jadi ya kalian bisa cek di deskripsi video ini karena banyak banget keuntungan yang bisa kalian dapatkan ya. Nah, selanjutnya di sini kalian juga bisa men-share video ini ke teman-teman kalian ya, ke sesama anak OSN di berbagai penjuru Indonesia, karena Sensei pengen banget menyebarkan video ini agar bisa belajar bareng-bareng ya, karena utamanya Sensei pengen pendidikan di Indonesia itu jadi merata ya guys. Jadi tolong di-share ke teman-teman kalian juga agar bisa mendalami bersama, seperti itu. Nah oke, jadi mungkin segitu aja pembukaan dari Sensei. Sekarang kita bakal langsung bahas soalnya. Let's go. Nah, jadi jedar, ini dia adalah soal OSN tahun 2021 ya. Jadi ini cukup baru aja dirilis sama Toby. Nah, kita bakal bahas soal dari soal nomor 1. Nah, di sini ini biologi sel molekuler ya. Jadi 10 soal pertama itu biasanya biosel mol dan yang paling susah ya. Jadi semoga bertahan. Good luck ya, Gakusei. Oke, jadi di sini ada nomor 1. Ini bahas tentang CRISPR ya. Jadi CRISPR itu ada videonya, nanti kalian bisa cek aja di deskripsi penjelasan lengkapnya CRISPR. Nah, jadi CRISPR ini kepanjangan dari clustered atau kependekan dari clustered regularly interspace short palindromic repeats. Jadi dia punya beberapa repeats dan dia ada fungsi tersendiri. Salah satu fungsinya itu untuk mengedit genom ya, mengedit DNA manusia gitu. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, metode ini diadaptasi dari mekanisme pertahanan organisme prokariot. Jadi sebenarnya CRISPR-Cas9 ini itu dia adalah mekanisme alami yang dimiliki oleh beberapa spesies bakteri. Jadi ini hanya kita manfaatkan untuk keuntungan manusia. Kurang lebih seperti itu. Kalian bisa cek aja video penjelasan lebih lengkapnya di deskripsi ya. Nah, di sini Cas9 itu utamanya berfungsi untuk memotong genom atau DNA-nya manusia, utamanya sih di manusia, tapi bisa juga ke spesies lain ya. Nah, di sini dia itu terdiri dari beberapa bagian. Ada yang namanya guide RNA atau guide RNA ya. Guide RNA itu yang ini ya. Ini tuh guide RNA BTW. Salah. Nah, yang ini maksud Sensei. Nah, ini guide RNA-nya. Jadi itu RNA yang berfungsi sebagai sebagai acuan. Ya, acuan kemana sih nanti CRISPR-Cas9 ini harus menuju. Dan ini bisa kita edit ya. Jadi RNA ini bisa kita edit. Misalnya misalnya Sensei mau menarget suatu gen ya. Misalnya gen Misalnya gen rambut gitu. Sensei mau anak Sensei rambutnya lurus. Nah, ya udah tinggal ditarget aja gen rambutnya untuk diedit gitu. Jadi bisa diubah-ubah nih RNA-nya begitu. Lalu di sini dia juga ada komponen kedua namanya Cas9. Cas9 ini sebenarnya protein ya, protein pemotong sebenarnya. Jadi dia itu fungsinya untuk memotong DNA yang nantinya udah diidentifikasi sama gRNA atau guide RNA. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, di sini kalian bisa lihat ya mekanisme lengkapnya itu di video di bawah. Jadi kalian bisa cek aja. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa keuntungan dari CRISPR. Pertama, kita itu bisa melakukan perbaikan ya atau repair gitu dari suatu genom. Jadi setelah terpotong nanti DNA-nya bisa di-repair oleh tubuh ya, oleh sel secara otomatis, dan di situ kita bisa menambahkan DNA, menyisipkan DNA baru yang kita pengen. Nah, itu adalah fungsi untuk menambahkan gen yang kita mau gitu. Tapi ada juga fungsi untuk knockout ya. Knockout ini artinya dia membuang gen. Contohnya misalnya ada orang berpenyakit kanker gitu. Kankernya itu karena ada gen tambahan yang tidak diperlukan. Nah, jadi caranya ya tinggal dibuang aja gen tambahannya pakai CRISPR. Gitu, dipotong aja terus biarin terdenaturasi bagian yang terpotong tadi. Gitu. Jadi ada dua mekanisme ya. Ini juga ada overekspresi sebenarnya juga. Jadi overekspresi ini fungsi lain dari CRISPR ya. Jadi CRISPR ini dia bisa juga membuat protein itu dihasilkan secara berlebihan gitu. Nah, mekanisme overekspresi ini biasanya dilakukan oleh di Cas9 ya. Ini salah satu jenis dari Cas9 yaitu adalah dead Cas9. Alias Cas9 itu udah mati, jadi proteinnya itu nggak bisa motong dan dia hanya menempel di promoter. Nanti jika dia sudah menempel di promoter, dia bakal bisa membawa aktivator bersamanya. Nah, aktivator itu nanti bisa menempel ke enhancer. Nah, lebih lengkapnya bakal Sensei bahas di suatu gambar. Sebentar, saya lihat dulu ya. Jadi gambarnya itu ada di sini. Nah, ini gambarnya nih. Kita bakal lihat dulu ini. Jadi ada beberapa fungsi ya dari Cas9 itu. Ada dead Cas9 juga, itu salah satu tipe dari Cas9. Dia bisa menempel ke promoter seperti ini contohnya ya, ini contoh aja. Anggaplah RNA polimerasanya itu Cas9 gitu, menempel terus dia bisa membawa aktivator, yang aktivatornya itu bakal menempel ke enhancer sehingga meningkatkan produksi gen. Gitu. Jadi ya enhancer itu fungsinya untuk menambah ekspresi gen. Jadi bisa juga ada yang seperti itu, walaupun nggak dimention di soal ya. Nah, ada juga mekanisme kedua.
Jadi mekanisme kedua itu dia bisa mengedit promoternya, ya kan bisa aja kita edit ya, kita potong, terus diedit, dan pengeditannya itu bisa beragam, bisa ditambahkan sequence baru, jadi itu bisa mengakibatkan promoternya berubah jadi promoter yang konstitutif ya, jadi bisa ada promoter konstitutif gitu. Jadi promoter konstitutif ini dia nggak bisa dihalangi oleh represor juga, jadi itu bisa buat overekspresi salah satunya. Jadi ya ada beberapa mekanisme, walaupun di sini nggak dijelaskan semua ya, jadi harus belajar sendiri sih mengenai CRISPR-Cas9 ini begitu. Nah sekarang ke yang A. Clock out suatu gen dapat dilakukan dengan menarget urutan bahasa pada ekson. Jadi ini jawabannya benar ya. Ini sebenarnya cukup gampang yang A ini, karena ya kalian tahu ya yang dipakai jadi protein ya, itu adalah bagian ekson gitu yang nantinya bakal menjadi protein. Jadi apa ya, template-nya ribosom untuk membuat protein gitu. Tapi kalau yang intron itu nggak ada efek ntar ya, karena intron kan dibuang tuh waktu ini post transcriptional modification, kan intronnya dibuang gitu. Jadi yang penting itu adalah exon. Nah apa itu intron sensei, apa itu exon sensei? Nah lengkapnya nggak mungkin saya jelasin di sini karena itu bakal panjang banget ya. Jadi ada post translational modification, post transcriptional modification, itu banyak banget. Jadi silahkan ikut pelatihannya sensei aja, kita bakal bahas di situ ya. Terus yang B, overekspresi suatu gen dapat dilakukan dengan menargetkan urutan bahasa pada promoter gen tersebut. Nah ini juga benar ya, tadi yang udah sensei mention di awal. Jadi dia itu bisa menempel ke promoter dengan dua mekanisme. Bisa dia mengubah promoternya jadi promoter konstitutif, jadi berjalan terus, atau dia bisa pakai det-Cas9 atau de-Cas9 yang nantinya bisa merekrut aktivator dan menempel ke enhancer, jadi bisa overekspresi gitu. Terus yang C, apabila kita ingin menarget suatu gen, urutan nukleotida yang identik dengan template maupun non-template dapat digunakan sebagai gRNA. Nah, sebenarnya agak rancu karena ini tergantung banget dari jurnal atau teori yang dipakai oleh pembuat soal. Jadi memang kadang pembuat soal itu beda referensi ya sama kita yang lagi belajar gitu. Nah, jadi sebenarnya gRNA itu bisa dibuat dengan menarget template maupun non-template. Jadi kan ada dua tipe untuk DNA ya, ada template dan non-template. Template itu yang nantinya bakal jadi cetakan, non-template itu yang mirip sama mRNA gitu. Nah untuk lebih lengkapnya nggak mungkin saya jelasin di sini karena itu terlalu panjang ya. Jadi kalian bisa dari pelatihan aja nanti, kalau ada dari kalian yang bisa ikut pelatihan kan. Karena juga nggak mahal-mahal, jadi saya turunin banget harganya dibanding yang lain. Jadi biar kalian semua bisa ikut gitu. Dan di situ juga, oh ya, sensei lupa mention kalau pelatihan di sensei itu diajarkan juga sama medalis AIPO ya. Jadi kita bakal belajar bareng Kak Aaron. Jadi Kak Aaron itu medalis AIPO tahun lalu, baru banget. Dan juga bersama Kak Jordan ya. Kak Jordan juga medalis dari OSN. Ya sensei juga medalis OSN, tapi ya bareng mereka juga ya, bareng medalis AIPO. Jadi bisa tanya nanti ya ke Kak Aaron. Kak Aaron, apa itu template strand, apa itu non-template strand? Tanya aja ke Kak Aaron di pelatihan ya. Gitu. Nah, jadi sebenarnya balik lagi ke topik ya. gRNA ini itu bisa dipakai untuk menarget template maupun non-template sebenarnya. Tapi umumnya kita itu menarget yang non-template. Umumnya kita menarget yang non-template. Karena yang non-template ini itu bakal nanti mirip banget sama mRNA ya. Jadi bakal mirip banget sama messenger RNA-nya. Gitu. Jadi umumnya kita menarget yang non-template. Tapi apakah nggak boleh sensei menarget yang template? Sebenarnya boleh-boleh aja, cuma nggak umum. Gitu ya. Jadi mau target yang template pun ya silahkan, cuma nggak umum karena kan ujung-ujungnya dipotong di dua sisi ya gitu. Jadi ini sebenarnya bisa salah bisa benar, tapi ini kurang lebihnya benar karena sebenarnya bisa ya sebenarnya dapat digunakan, tapi nggak umum aja. Untuk menarget template tuh nggak umum gitu ya. Jadi ya ini kita harus tanya ke pembuat soalnya juga sih ya. Nanti Tobi kalau ada di sini ya, Tobi nonton, silakan di komen ya Tobi. Nah terus yang D di sini, apabila kita mengekspresikan protein Cas9 di eukariot, maka translasinya harus dilakukan oleh ribosom terikat retikulum endoplasma. Nah, jadi di sini ini perlu kita bahas lebih rinci lagi juga karena normalnya ya secara alami Cas9 ini dia itu adalah protein atau protein yang ada di sitoplasmanya bakteri. Jadi bakteri itu dia punya sistem imun ya. Kalau virus menyerang ya, jadi virus itu kan dia hanya memasukkan RNA atau DNA-nya ya. Jadi masuk ke dalam sel bakteri, terus nanti bakterinya ini bakal menghancurkan DNA atau RNA virus ini dengan menggunakan Cas9 gitu. Jadi ya umumnya ya secara normal tanpa dimodifikasi manusia, Cas9 ini fungsinya untuk menghancurkan DNA atau RNA-nya virus di dalam bakteri. Dapat ya sense-nya, berarti Cas9 ini fungsinya untuk
di dalam sel ya, di dalam sitoplasma. Jadi ini jawabannya salah ya. Harusnya dia disintesis oleh ribosom bebas ya, bukan yang terikat. Karena kalau dia mau tetap di sitoplasma, seharusnya dia disintesis oleh ribosom bebas. Kalau mau disekresikan keluar, baru dia disintesis oleh ribosom terikat gitu ya. Oke, jadi jawabannya BBBS. Oke, kalau ada pertanyaan nanti boleh di kolom komen ya. Terus nomor 2, nah di sini kita bahas tentang PCR. Jadi PCR ini sebenarnya lengkapnya itu agak ribet ya, gak mungkin saya jelasin di sini. Kalian bisa belajar aja polymerase chain reaction. Nanti ada tahap denaturasi, ada tahap Sensei lupa yang kedua. Terus ada tahap elongasi gitu. Jadi silakan pelajari aja sendiri, atau nanti di pelatihan kita bakal bahas juga ya. Nah, jadi PCR ini salah satu tahapannya itu adalah penempelan primer ya, atau annealing ya. Annealing, jadi proses penempelan primer. Nah, primer ini itu bisa dimodifikasi berdasarkan kebutuhan kita sebagai profesor ya, sebagai peneliti. Nah, normalnya itu yang A. Jadi yang A ini adalah primer normal yang biasanya dipakai di PCR. Jadi nanti RNA polimerase tinggal nempel di sini ya. Tapi kita nggak pakai, DNA polimerase. Tapi kita nggak pakai DNA polimerase biasa. Kita pakainya itu Taq polymerase ya. Kalau di PCR kita pakainya Taq. Nah, Taq polymerase ini dia bakal bergerak nanti ke kanan ya. Jadi dari 5 aksen ke 3 aksen dari primer. Ini juga agak ribet lagi penjelasannya. Nanti aja kita bahas di pelatihannya. Karena ini rumit lah bahasannya kalau replikasi DNA gitu. Nah, ini pokoknya dia bakal bergerak ke kanan dan menduplikasi DNA-nya jadi 2 gitu ya. Itulah fungsi PCR. Untuk menduplikasi DNA jadi banyak. Gitu, simpelnya tuh begitu. Nah, terus di sini ada yang B. Yang B ini adalah primer modifikasi ya. Jadi primer dari sini tuh diubah. Jadi ada bagian yang dia itu tidak komplementer dengan DNA-nya. Gitu. Nah, jadi di sini kalau dia tidak komplementer dengan DNA-nya, kita bisa edit dong gitu. Bisa edit misalnya kita mau masukin di sini sisi restriksi ya, misalnya sisi restriksi EcoR1. Misalnya. Jadi ya masukin aja. Saya lupa lagi urutan pemotongan EcoR1 kalau nggak salah GAATTC ya kalau nggak salah ya, GAATTC. Nah, ini adalah situs pemotongan dari EcoR1. Jadi ya tinggal masukin aja ini ke primer gitu. Jadi kalau sudah dimasukkan ke primer, nantinya ketika primernya sudah mengalami duplikasi tahap pertama, nantinya dia bakal menyisakan bagian yang terbuka seperti ini ya. Nah, nanti ini bakal bergerak ke kanan seperti yang tadi saya jelasin. Ada Taq polymerase, dia bakal bergerak ke kanan sehingga ini bakal menjadi DNA ya, bagian sini jadi DNA. Jadi bayangin aja di sini jadi DNA. Terus bagian sininya bebas. Inilah bagian yang bisa kita edit. Jadi situsnya EcoRI ya. Jadi EcoR1-nya kita taruh di sini situsnya. Nanti ketika ada primer baru yang dipasang ke sini, ini ada primer baru nanti ya, taruh di sini. Taq polymerase-nya bakal bergerak ke kiri. Ya, bakal bergerak ke kiri sehingga DNA akan disintesis di bagian sini. Nah, ketika DNA disintesis di bagian sini, ini bakal menjadi komplementernya. Nah, komplementernya apa nih? Komplementernya C, T, T, A, A, G. Nah, ini sequence yang palindromik ya. Jadi dibaca dari sini GAATTC, dibaca dari sini GAATTC, itu namanya palindromik. Nah, itu situs pemotongan dari EcoR1. Sehingga di sini nantinya ini bisa dipotong ya bagian sini sama EcoR1 gitu. Jadi ya fungsi primer ini itu adalah menambahkan sisi restriksi. Nah, yang nomor 5, yang C maksudnya. Yang C ini juga sama, ini kita bisa menambahkan sisi restriksi juga di bagian yang kosong sini ya. Jadi ini juga bisa dimodifikasi. Ya sama aja prinsipnya sama yang B. Terus yang D ini dia nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena DNA polimerase atau Taq polimerase itu bergeraknya kan dari 5 aksen ke 3 aksennya primer ya. Nah, jadi dia membutuhkan ujung 3 aksen yang bebas. Ya, jadi dia butuh ujung 3 aksen yang dia bebas gitu. Kayak gini, ini kan dia ujung 3 aksennya bebas ya. Yang ABC ini ujung 3 aksennya bebas, jadi dia bisa bergerak. Tapi kalau di bagian sini ditambahkan primer yang dia tidak berkomplement dengan DNA, nanti DNA polimerasenya atau Taq polimerasenya itu tidak bisa melewati ini ya. Karena ini bukan 3 aksen bebas gitu, jadi dia nggak bisa lewat. Jadi akhirnya ini tidak bisa dipakai ya, jadi tidak boleh menambahkan di bagian 3 aksen. Editingnya itu nggak bisa di 3 aksen gitu. Jadi ya pilihannya kalau nggak di 5 aksen, ya di tengah gitu ya. Oke, kita bakal lihat pernyataannya. Nah, yang ini. Yang A. Primer A menghasilkan aplikon yang identik dengan DNA asli. Ya, ini benar ya, ini gampang karena itulah PCR ya, normalnya yang A tadi. Jadi fungsi PCR itu adalah mengcopy DNA sesuai dengan DNA aslinya gitu. Jadi makin banyak nanti DNA-nya. Lengkapnya bisa dibahas di pelatihan nanti. Terus yang B,
primer B dapat digunakan untuk menambahkan sisi restriksi di ujung 5 aksen. Ini benar ya, tadi kita lihat ya, primer B itu menambahkan sisi restriksi di ujung 5 aksen, boleh-boleh aja ya. Nah, terus yang C, primer C dapat digunakan untuk melakukan mutasi. Nah, ini juga benar ya. Jadi yang C ini bisa kita lakukan mutasi juga. Ya, contohnya tadi ya, penambahan situs pemotongan itu kan juga mutasi ya. Masuknya adisi kan. Jadi ada penambahan DNA baru gitu. Jadi ya itu juga masuknya mutasi sebenarnya. Jadi ya mirip-mirip lah, artinya itu mirip-mirip. Terus yang D, primer D dapat digunakan untuk menambahkan sisi restriksi pada ujung 3. Nah, ini yang nggak boleh ya. Jadi nggak boleh kita menambahkan editing itu di bagian 3 aksen, nanti polymerase-nya nggak bisa lewat. Gitu masalahnya ya. Jadi jawabannya benar-benar salah. Oke, sekarang kita next ke nomor 3. Nah, ini bahasnya tentang kolagen ya. Jadi kolagen itu adalah salah satu molekul yang ada di bawah kulit ya normalnya. Jadi fungsinya untuk mengencangkan kulit. Makanya di produk kecantikan ya, produk kecantikan kalian sering lihat minuman berkolagen gitu ya, berkolagen sangat bagus untuk tubuh gitu. Nah, itu Vake Orial gitu. Coba dijawab ke aku saya, apakah itu Vake Orial ya? Oke, saya tunggu. Ya, itu sebenarnya agak Vake ya. Jadi sebenarnya yang namanya kolagen, walaupun kalian minum misalnya kayak minuman kolagen gitu ya, kalian minum itu nanti bakal dihancurin di tubuh ya, dihancurin. Terus kalau kalian butuh kolagen ya diubah lagi jadi kolagen, tapi kalau lagi nggak butuh kolagen ya diubah jadi molekul lain, mungkin jadi pirufat, terus jadi energi dan sebagainya gitu ya. Jadi bukan berarti kalian minum kolagennya langsung bergerak ke arah kulit gitu ya, itu hoax ya. Jadi nggak bisa begitu gitu. Paling nambahin monomernya doang ya, monomernya kolagen gitu. Cuman ya kalau lagi nggak butuh kolagen dia nggak bakal bertambah gitu sih. Jadi ya itu agak fake gitu ya, tidak real. Nah, jadi di sini katanya penyusun materi ekstraseluler ya, itu benar banget. Ditemukan pada jaringan hewan, sintesis dan perakitan kolagen melibatkan beberapa tahapan seperti ilustrasi di bawah. Jadi ada tahapannya. Tahapan pertama di sini kita bisa lihat yaitu masih alpha chain ya. Jadi ini masih monomernya ya, monomer dari kolagen, atau ya prekursor lah, bukan monomer, prekursornya dari kolagen gitu. Nah, terus nanti kolagen ini bakal diikat satu sama lain ya, di winding gitu, dibelit. Nah, nanti akan membentuk belitan seperti ini. Nah, belitannya ini kalian bisa lihat dia akan ditransfer ya dari endoplasmic reticulum. Nah, ini yang kita bahas tadi, ini adalah ribosom terikat. Jadi ribosom terikat itu fungsinya untuk protein yang nanti bakal dikeluarin gitu ya. Jadi di sini dia bakal dipindahin dari retikulum endoplasma ke badan Golgi, terus dia bakal dikeluarkan dengan cara exositosis gitu. Nah, di sini setelah dia keluar, dia bakal dipotong ya sama enzim-enzim yang ada di ekstraseluler. Jadi potong di bagian ujungnya di sini ya. Nih, jadi potong di bagian ujung, di lateral sini itu dipotong. Terus nanti dia bakal menjadi kolagen yang matang gitu, yang udah siap untuk mengencangkan kulit ya gitu. Jadi ya gampang sih sebenarnya. Terus yang yang A, translasi kolagen melibatkan retikulum endoplasma kasar. Ini jawabannya benar ya. Jadi kalian bisa lihat di sini ada retikulum endoplasma, dan ini tuh retikulum endoplasma kasar ya. Jadi yang nempel ke nukleus itu retikulum endoplasma kasar, apalagi ada ribosomnya ya, itu gampang lah. Terus yang B, transfer kolagen ke dalam aparatus Golgi membutuhkan peran sitoskeleton. Ya, ini benar banget. Jadi kalian bisa lihat di sini, dia itu mentransfer dari retikulum endoplasma ke Golgi aparatus itu menggunakan vesicle ya. Jadi ini namanya vesicle, gagus sih. Nah, ini namanya itu vesicle ya. Jadi vesicle ini dia fungsinya untuk transport protein atau beberapa molekul lainnya. Dan yang seperti kalian tahu ya, vesicle itu dikontrol sama ini sitoskeleton. Tepatnya itu apa namanya? Saya juga lupa. Mikrofilamen bukan, intermediate filamen bukan. Itu saya lupa namanya. Namanya itu yang selain aktin sama intermediate filamen. Ya, saya lupa, nanti ketik aja di bawah ya. Saya di ujung kepala, tapi saya lupa gitu. Jadi ya dia pakai sitoskeleton lah intinya ya gitu. Jadi baru dia bisa berjalan, karena fungsi sitoskeleton itu sebagai rel ya, gakusei. Jadi dia bakal jadi rel. Terus ada protein motornya di sini ya, ada protein motor. Nanti dia bakal menempel ke vesicle, makanya vesicle-nya bisa bergerak gitu. Jadi vesicle itu bergerak karena bantuan dari sitoskeleton gitu ya. Terus di sini ada yang C ya, yang C. Transfer kolagen dari aparatus Golgi keluar sel tidak membutuhkan peran sitoskeleton. Ini juga salah ya. Tadi kan seperti yang saya bilang, yang namanya vesicle ya. Jadi ini kan juga pakai vesicle nih ya, untuk keluar dari Golgi. Keluar itu kan juga butuh vesicle. Itu juga butuh sitoskeleton gitu ya. Sama aja, semuanya tuh butuh sitoskeleton.
yang dia makainya itu apa sih nama sitoskeletonnya? Aduh, sensei di ujung kepala gitu. Jadi ada mikrofilamen, terus ada intermediate filamen, sama itulah yang dari sentrosom. Aduh, sensei lupa, ya ampun, di ujung kepala. Ya udah, kalian ketik aja di bawah ya. Jadi sensei kasih like. Oke, terus yang D, penghilangan kedua ujung polipeptida pada molekul prokolagen yang masih berada di dalam sel tidak akan mengganggu fungsi. Nah, ini tuh perlu kalian pahami ya Gakusei, bahwa setiap bagian, setiap part itu pasti ada fungsinya gitu. Nah, jadi kenapa ini baru dipotong di bagian luar? Karena ini bisa aja memiliki yang namanya signal peptide. Ya, dia bisa aja memiliki yang namanya signal peptide. Nah, apa sensei fungsinya signal peptide? Signal peptide ini fungsinya itu untuk menjadi sinyal ya, sinyal bagi vesikel atau bagi molekulnya ini, bagi kolagen ini, untuk dia bergerak kemana gitu. Jadi kalau dia nggak punya signal peptide, nanti dia nggak bakal pindah itu. Dia nggak bakal pindah ke Golgi apparatus, dia nggak bakal pindah ke retikulum endoplasma. Jadi fungsinya signal peptide itu juga salah satunya adalah memasukkan ya protein itu ke dalam retikulum endoplasma. Gitu. Jadi dia butuh signal peptide biar dia bisa masuk ke dalam retikulum endoplasma dan nanti lanjut lagi ke Golgi dan seterusnya. Jadi kita butuh ya. Ini ada signal peptide-nya, biasanya di ujung, memang signal peptide itu di ujung gitu ya. Jadi kalau dihilangin dia bakal mengganggu fungsi. Tapi kalau dikatanya tidak akan mengganggu fungsi, jawabannya salah ya. Gitu. Jadi jawabannya adalah benar-benar salah. Oke, selanjutnya. Nah, yang nomor 4 di sini, ini bahas enzim ya. Jadi bahas enzim pada pH dan suhu yang bervariasi. Nah, beserta ilustrasi struktur asam amino sistein. Nah, jadi sistein di sini kalian bisa lihat ya, ada SH-nya. Jadi SH ini adalah sulfit ya, jadi sulfit. Nah, ini adalah clue nanti untuk kita menjawab soal, karena ini bakal membentuk yang namanya ikatan disulfida. Ya, jadi SH ini bisa membentuk yang namanya ikatan disulfida bersama molekul yang lain. Dan ikatan disulfida ini adalah salah satu ikatan yang lumayan kuat, gitu ya, lumayan kuat lah. Jadi ya, ini berfungsi nanti untuk menjawab soal gitu. Nah, kita bisa lihat ada 4 di sini ya enzim, ada enzim A, B, C, lalu D. Nah, yang A di sini kalian bisa lihat dia itu aktifnya di pH yang asam ya. pH yang asam dia aktif, yang B ini pH basa dia aktif. Terus yang ini, yang C ini enzim yang aktif di suhu dingin. Sementara yang D itu aktif di suhu panas gitu ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini yang A. Permukaan enzim A lebih banyak mengandung asam amino bermuatan positif dibandingkan permukaan enzim B. Nah, di sini kalian bisa lihat enzim A tadi dia itu berada di tempat yang asam ya. Nah, dan seperti yang kalian tahu, pH yang asam itu mengandung banyak H+, ya, mengandung banyak H+. Makanya dia asam gitu. Nah, H+ ini bisa menempel atau menyatu dengan asam amino. Ya, jadi bisa menyatu dengan rantai samping atau dengan beberapa komponen lain di suatu enzim atau asam amino. Jadi di sini kalau dia bilang enzim A itu bisa aja punya asam amino bermuatan positif yang lebih banyak, itu benar ya. Jadi karena dia aktifnya itu di lingkungan asam, dia aktifnya itu ketika banyak H+ yang menempel ke dia. Jadi ya benar ya, dia itu bakal memiliki banyak asam amino bermuatan positif gara-gara si H+ tadi. Gitu. Oke. Terus yang B, enzim C lebih sedikit memiliki asam amino sistein dibandingkan enzim D. Nah, di sini ya. Jadi enzim ini kalau dia memiliki banyak ikatan disulfida, dia bakal jadi lebih kuat ya. Nah, ini clue-nya tadi. Jadi ikatan disulfida itu lumayan kuat. Jadi semakin banyak ikatan disulfidanya, dia semakin tahan panas gitu ya. Ikatannya kan kuat gitu, dia tahan panas. Nah, mana enzim yang tahan panas? Yang D ya. Jadi yang D ini harusnya punya lebih banyak ikatan disulfida gitu. Jadi kalau kita lihat yang B, katanya yang C itu lebih sedikit sisteinnya. Iya benar ya. Karena sistein tadi yang membentuk ikatan disulfida. Gitu. Jadi ya kalau dia lebih sedikit, ikatan disulfidanya sedikit, jadi dia gampang terdenaturasi di suhu panas. Makanya dia aktifnya di suhu yang dingin. Gitu. Terus yang C, enzim D yang ditempatkan pada suhu 35 mengalami denaturasi sehingga laju katalisnya sangat rendah. Nah, tadi kan yang D ini ya, yang warna biru ini kan aktifnya di suhu panas. Apa yang terjadi kalau kita letakkan dia di suhu yang lebih dingin, contohnya di 35? Nantinya dia bakal nggak aktif ya, karena dia kan aktifnya itu di suhu panas gitu. Tapi apakah itu gara-gara denaturasi? Jawabannya salah ya. Jadi itu bukan gara-gara denaturasi. Denaturasi itu ketika protein itu berubah konformasi ya, gara-gara panas biasanya. Jadi dia terlalu panas, jadi dia berubah konformasinya, itu namanya denaturasi. Tapi kalau dia ditempatkan di suhu yang lebih dingin, biasanya enzim itu bakal melambat reaksinya. Tapi bukan terjadi denaturasi. Lebih tepatnya,
dia itu mengalami pelambatan reaksi. Karena sebenarnya enzim itu, misalnya ya, enzim yang memotong molekul gitu. Nah, dia memotong molekul ini secara fisika itu dengan energi kinetik. Ya, dengan energi kinetik. Jadi dia bisa memotong ikatan suatu molekul. Dan energi kinetik ini itu gampang banget ter-trigger atau banyak energi kinetik itu lebih besar kalau di suhu yang lebih tinggi gitu. Karena kalau suhu yang panas itu kan nanti molekul bakal lebih bergetar ya, molekul jadi berenergi tinggi gitu. Kalau di suhu yang dingin, energinya kurang sehingga sulit bagi enzim untuk mematahkan suatu ikatan molekul. Jadi dia bukan denaturasi ya, lebih tepatnya reaksinya melambat. Atau sulit lah gitu melakukan reaksi. Terus yang D, enzim yang berada pada lambung memiliki sifat seperti A dan C. Sedangkan enzim di usus halus memiliki sifat seperti B dan D. Yang A tadi di tempat asam, bener ya, itu di lambung. Terus yang C itu di tempat yang dingin. Nah, masalahnya lambung itu nggak dingin ya. Gitu. Jadi lambung itu nggak dingin. Tapi ya suhu tubuh, biasanya kita suhu tubuhnya 36 ya, normalnya. Jadi suhu tubuh manusia normalnya 36, jadi ya masih masuk akal kalau yang C ini di lambung 36 ya, dia optimalnya. Masuk akal. Tapi kalau dia bilang enzim yang di usus halus itu seperti D, ini agak salah karena tubuh manusia itu tidak mungkin sampai ke 70 derajat Celcius ya. Itu mati manusianya ya. Jadi terbakar, jadi tidak mungkin. Begitu. Jadi ya jawabannya salah. Salahnya di D ya. Jadi D itu nggak mungkin ada di tubuh manusia karena dia butuh 70 derajat. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, yang nomor 5. Beberapa organel di dalam sel seperti retikulum endoplasma dan badan Golgi dapat melakukan transfer membran seperti gambar berikut. Nah, ini tadi ya, ini transfer vesikel seperti yang tadi Sensei udah jelasin di soal-soal sebelumnya. Jadi dia bisa pakai vesikel ya di sini ya. Salah. Dia bisa pakai vesikel di sini. Jadi dia bergerak memakai mikrotubul ya namanya. Saya baru ingat jadi namanya tuh mikrotubul sitoskeletonnya. Baru dia bisa bergerak seperti itu. Nah, jadi kalian bisa lihat aja dari sini ya. Ini cuman gambar doang, bisa kalian analisa sendiri. Nah, yang A, proses transfer membran di atas dapat terjadi pada sel prokariot. Nah, ini udah jelas salah ya. Prokariot itu tidak punya membran seperti ini. Jadi jawabannya salah karena dia nggak punya retikulum endoplasma, dia nggak punya badan Golgi, jadi nggak bisa melakukan ini ya. Terus yang B, apabila donor A mentransfer membran ke membran plasma, maka lapisan berwarna biru akan berada di lapisan ekstraseluler atau luar ya. Ekstraseluler itu bagian yang menghadap keluar. Katanya yang bagian biru akan menghadap keluar. Kita coba ya. Jadi kalau yang A ini, nah A ini kan membentuk vesikel seperti ini. Nah, kita bayangkan vesikelnya ini ke membran sel ya. Nah, ini membran sel nih saya buat ya. Nih, dia bakal menyatu ya dengan membran sel. Kita bayangin dia bakal menyatu begini. Nah, nih begini ya, dia bakal menyatu. Terus, ini saya buat satu aja deh. Ini kita hapus dulu. Nah, dia bakal bergerak. Terus dia bakal menyatu dengan membran sel. Menyatu itu seperti ini ya, Gakusei. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita mau gambar dia seperti ini. Nah, seperti ini nantinya ya. Dia bakal menyatu dengan membran sel. Terus nanti molekulnya itu bisa keluar ya. Jadi molekulnya ini bisa keluar dari vesikel. Nah, jadi warna biru katanya akan menghadap ke ekstraseluler. Kita bayangin aja ya. Yang warna biru ini di bagian sini. Nah, bayangin kalau dia menyatu ke sini. Nah, nantinya kalau dia sudah begini, nanti kan bakal menyatu gini ya. Dia kan bakal jadi begini. Ini bakal keluar gitu molekul-molekulnya. Nah, nantinya bagian sini itu bakal menghadap ke bagian ekstraseluler. Benar nggak? Jadi bagian yang menghadap di sini, ini bakal menghadap ke bagian ekstraseluler atau bagian luar. Nah, bagian sini itu bagian apa? Bagian sini itu bagian yang berwarna hijau ya. Bagian berwarna hijau. Jadi bagian warna hijau ini dia bakal menghadap keluar, sementara yang biru itu bakal menghadap ke bagian dalam ya. Jadi itu logika aja sih. Jadi jawabannya salah ya, harusnya yang hijau ya, yang menghadap ke luar gitu. Nah, terus yang C, protein yang bekerja di nukleoplasma diantarkan menggunakan mekanisme di atas. Nah, di sini ada protein yang bekerja di nukleoplasma. Nah, nukleo ini ada nukleus ya. Nukleus plasma itu berarti cairannya nukleus ya. Gitu. Jadi nukleoplasma itu plasmanya nukleus gitu. Nah, di sini dikatakan diantarkan menggunakan mekanisme di atas. Nah, ini jawabannya salah ya.
Jadi yang namanya protein-protein yang bekerja di dalam nukleus itu dia ditransfer lewat pori. Ya, jadi kan inti sel itu punya pori ya, punya pori. Nah, jadi protein yang bekerja di dalam inti sel itu harus masuk ya lewat dari pori-pori inti sel. Nah, cara lewat di porinya itu dia harus proteinnya menggunakan transporter ya. Jadi dia menggunakan protein transporter. Jadi tidak pakai vesikel ya. Karena nggak bisa inti sel itu bergabung dengan vesikel. Gitu, yang bisa itu retikulum endoplasma. Seperti itu. Terus yang D, transfer komponen membran menuju mitokondria dan kloroplas tidak menggunakan mekanisme di atas. Ini benar ya. Jadi sama dengan inti sel, kloroplas dan mitokondria itu dia tidak bisa menggunakan membran ya, transfer membran. Jadi dia harus pakai transfer sitosol ya, transfer sitosolik. Jadi dia sama seperti inti sel, dia butuh yang namanya protein karier ya, protein pembawa yang akan membawa dia ke mitokondria ya, atau ke kloroplas. Gitu. Jadi ya beda mekanisme lah. Kalian bisa pelajari, ada di Campbell juga ya, mekanismenya itu berbeda, dia nggak bisa pakai vesikel. Jadi jawabannya SSSB. Oke, kita lanjutkan ke nomor 6. Nah, nomor 6 ini lagi-lagi bahas PCR, tapi tipe yang kualitatif. Jadi kalian bisa belajar juga, ini namanya kuantitatif ya. Jadi kuantitatif PCR. Jadi qPCR kalian bisa belajar juga, nanti saya taruh linknya di deskripsi video, biar kalian bisa belajar lebih lanjut. Di pelatihan juga bakal kita bahas ya qPCR. Jadi bisa join aja dengan menghubungi nomor WA yang ada di bawah sini ya. Jadi silahkan dihubungi aja, nanti Sensei dan admin Foxy bakal menjawab ya. Nah, nah PCR ini dia itu yang kuantifikasi itu real time ya. Ini juga dia itu secara real time biasanya. Jadi kita bisa melihat proses penggandaan DNA secara real time. Jadi nanti bakal saya jelasin dasarnya. Sekarang kita baca dulu. Katanya dia menggunakan fluoresen ya. Iya, jadi qPCR itu pakainya fluoresen atau molekul yang berpendar ya, berfluoresen. Gitu. Terus di sini sinyalnya itu bisa bervariasi sehingga reaksinya dapat dilakukan untuk mengukur kuantitas beberapa gen sekaligus. Jadi bisa beberapa gen sekaligus ya. Ini ada di sini ada 4 gen, ada gen yang warna biru, oranye, merah, dan hijau. Jadi kita bisa melihat gen mana sih yang paling banyak di suatu sampel gitu. Nah, kalian pasti pernah dengar kan ya di COVID orang tes PCR gitu. Nah, jadi tes PCR-nya itu dilakukan untuk mendeteksi apakah virus COVID-nya itu banyak di dalam selnya kalian. Jadi dia nanti bakal mengambil sampel dari tenggorokan ya, biasanya dari saliva, terus dimasukin ke alat PCR. Nantinya kalau misalnya kalian kena COVID, itu nanti gen COVID-nya itu bakal teramplifikasi ya, seperti yang hijau di sini. Dia bakal teramplifikasi secara cepat gitu. Jadi DNA-nya bakal mengganda secara cepat karena memang di sel kalian itu ada banyak gitu ya. Jadi karena DNA di sel kalian ada banyak, DNA virusnya atau RNA virusnya, akhirnya dia bakal mengganda secara cepat gitu. Jadi yang pertama kali naik di sini yang hijau ya. Jadi yang hijau ini itu yang paling banyak di sampel. Itu kalau kalian kena corona, kalian tes dan corona itu misalnya gen yang warna hijau ini, ya berarti kalian kena corona ya, positif corona. Tapi kalau nggak naik-naik grafiknya, berarti kalian negatif corona gitu. Jadi nggak ada DNA yang bisa digandain gitu ya. Nah, gambar di bawah ini tuh ada ininya ya, ada contohnya, dan di sini ada lagi yang namanya CT. CT ini adalah cycle-nya ya. Jadi cycle threshold kalau saya nggak salah, cycle threshold. Jadi di sini ada batas minimum. Kita bisa lihat di mana sih threshold-nya, itu tergantung komputer sih threshold-nya ya. Jadi mana gen yang di luar mencapai threshold itu adalah gen yang paling banyak di sampel gitu. Jadi di sini kalian bisa lihat ya. Di sini yang paling cepat mencapai threshold, misalnya threshold-nya di sini, kita buat aja ya. Threshold-nya di sini contohnya. Jadi yang pertama kali mencapai threshold itu ada yang warna hijau, jadi yang warna hijau yang paling banyak ada di sampel, yang warna biru kedua, dan yang paling sedikit itu yang warna merah ya. Jadi butuh 26 siklus PCR baru dia terlihat. Lebih dari 26 malah ya. 27, kurang maksudnya, di sini 25 ya, berarti 25 siklus PCR baru dia terlihat. Berarti memang dia sedikit di sampel, seperti itu. Terus kita bisa lihat yang ini, yang A, nilai CT berbanding lurus dengan jumlah salinan RNA pada sampel awal. Salah ya, malah dia berbanding terbalik seperti yang saya bilang tadi. Kalau CT-nya rendah, misalnya 18 gitu ya, CT-nya rendah, artinya gennya itu banyak di sampel. Jadi banyak banget RNA hijau ini di sampel, makanya dia teramplifikasi secara cepat, makanya CT-nya rendah gitu. Jadi berbalik ya, semakin rendah CT, semakin besar ekspresinya, atau semakin besar konsentrasinya di dalam sampel gitu. Nah,
Terus yang B, sel yang dijadikan sampel memiliki ekspresi ApoE yang lebih rendah daripada CD44. Nah, kalian bisa lihat ApoE itu yang warna oranye ya. Jadi warna oranye ini dia butuh si cycle 23 baru dia terdeteksi. Sementara yang CD44 itu lebih cepat ya. Jadi CD44 ini lebih banyak gitu. Jadi kalau katanya ApoE lebih rendah, jawabannya benar. Yang C, konsentrasi primer probe dari gen GAPDH seharusnya lebih rendah daripada FZF1. Nah, jadi di sini GAPDH kan memang ada banyak ya, di sampelnya banyak. Sementara yang ini yang FZF1 itu nggak banyak gitu. Tapi apakah artinya primernya itu hanya perlu sedikit ke yang hijau ini? Jawabannya salah ya. Nggak bisa gitu, karena kan kita waktu pembuatan pertama primernya itu kan sebelum dimulai PCR ya, kita buat primernya dulu, kita campurin primernya baru kita PCR. Nah, jadi kita tuh nggak bisa tahu ya, kita nggak bisa tahu banyak atau enggak sebelum PCR-nya terjadi gitu. Jadi kita baru tahu banyak atau enggaknya setelah PCR-nya terjadi. Padahal primernya itu kita tentukan konsentrasinya sebelum PCR itu dilakukan. Jadi ya nggak bisa gitu kita nebak-nebak ya, nggak boleh. Jadi ya harusnya sama aja konsentrasinya ya. Mau probe untuk yang ini, probe untuk yang ini, probe untuk yang ini, probe untuk yang ini, harusnya sama semua konsentrasinya. Karena sebelumnya kita nggak tahu mana yang lebih banyak konsentrasinya sebelum PCR-nya selesai dilakukan. Gitu ya. Terus yang D, campuran reaksi hasil qPCR masih perlu dielektroforesis untuk memastikan sampelnya itu mengandung RNA target. Ini nggak perlu ya, karena tadi seperti yang kita bahas di bagian C, ini udah pakai primer ya. Jadi udah spesifik gitu, jadi udah spesifik menarget gen yang memang kita mau gitu, kita butuh untuk dideteksi. Jadi nggak perlu lagi elektroforesis ya untuk ngecek, karena udah jelas primernya itu spesifik gitu. Nah, untuk lengkapnya mengenai PCR, qPCR, kalian bisa ikut pelatihan dari Sensei bersama Kak Aaron dan Kak Jordan ya. Oke. Pelatihannya bakal diadakan 1 November ya, jadi kalian bisa daftar dari sekarang. Nah, sekarang yang nomor 7, Ihsan sedang mempelajari proses ekspor RNA dari inti sel. Karena kan kalian tahu ya, RNA itu kan dari inti sel ke sitosol, terutama mRNA ya. Tuh. Nah, untuk itu Ihsan menginjeksikan beberapa molekul RNA berlabel isotop. Jadi di sini dia pakai isotop fosfat ya. Jadi isotop fosfat ini bisa dideteksi, gitu, bisa terlihat lah. Kadang mungkin ada perpendarannya, mungkin ada reaksinya dan sebagainya. Gitu. Nah, ini dimasukkan ke dalam inti sel telur katak di dalam 2 kondisi yang berbeda, dengan atau tanpa senyawa kimia yang namanya leptomisin B. Jadi kita bakal lihat apa sih efek dari leptomisin B gitu. Nah, di sini Ihsan kemudian melakukan elektroforesis dan autoradiografi dari hasil isolasi RNA. Jadi fungsi autoradiografi ini untuk mendeteksi fosfatnya ya gitu. Jadi fungsinya untuk mendeteksi gitu. Nah, di sini ada beberapa RNA ya, ada RNA sitoplasma dan ada RNA yang di inti sel gitu. Jadi ada RNA yang masih di sitoplasma, ada yang masih di inti sel gitu. Jadi nanti ada datanya di sini ya. Terus ada jamnya ya, jam ke-0, jam ke-3 setelah diinjeksi. Nah, ini hasilnya. Jadi kalian bisa lihat pada 0 jam, jadi baru mulai semuanya itu masih di nukleus ya. Nih lihat. Semua RNA-nya itu masih di nukleus. Nah, ketika 3 jam baru dia mulai pindah ke ini ya, ke sitoplasma nih, mulai pindah nih ke sitoplasma. Terus ini juga, nah ini kalau dikasih leptomisin B ya, kalau dikasih leptomisin B, dia itu terhambat beberapa ya. Jadi ada di sini, ini ya, U1 dan U5, itu terhambat proses perpindahannya dari nukleus ke sitoplasma itu terhambat. Sementara yang lain nggak ada masalah ya, jadi mRNA ini nggak ada masalah, tRNA juga nggak ada masalah. Itu cara baca datanya. Terus kita lihat ke pernyataan. Pada jam ke-0, semua molekul mRNA dalam sel telur katak berada pada nukleus. Benar ya? Jadi pada jam 0 ini semuanya di nukleus tadi. Yang B, U6 sRNA diekspor ke sitoplasma baik dengan atau tanpa perlakuan leptomisin. Nah, lihat tadi ya, U6 ini dia tidak pernah pindah ke sitoplasma. Lihat, selalu kosong ya, sitoplasmanya kosong. Jadi dia nggak pernah pindah ke sitoplasma. Jadi jawabannya salah ya. Yang C, leptomisin B menyebabkan kebocoran membran inti yang ditandai dengan adanya komponen spliceosom U1 dan U5 pada sitoplasma. Nah, ini benar ya. Jadi awalnya secara nggak langsung benar gitu. Jadi awalnya di sini kalian bisa lihat ketika dikasih leptomisin B, dia itu menghambat perpindahan U1 dan U5. Jadi benar ya, dia ngefeknya itu ke U1 dan U5. Tapi apakah dia mengakibatkan kebocoran? Jawabannya salah ya. Jadi dia bukan mengakibatkan kebocoran, karena kalau dia mengakibatkan kebocoran inti harusnya makin banyak protein yang ke sitoplasma. Kan bocor ya intinya, jadi makin banyak dong yang ke sitoplasma. Tapi ini kan malah makin sedikit nih. Berarti dia bukan membocorkan inti sel, tapi dia menghambat proses ekspornya ya, menghambat proses perpindahan dari inti ke sitoplasma gitu. Terus yang D, ekspor tRNA tidak dipengaruhi leptomisin B. Benar ya? Tadi kita udah bahas bahwa tRNA itu tidak terpengaruh gitu. Selanjutnya, nomor 8.
Globoid cell leukodystrophy atau GLD, dikenal juga sebagai Krabbe disease. Nah, jadi Krabbe disease ini cukup menarik ya Gakusei. Jadi kita bakal bahas dari gambar dulu. Nah, ini dia. Jadi ini adalah mekanisme ya dari penyakit Krebs tadi. Jadi penyakit Krebs itu terjadi ketika kita itu tidak punya gen GALC. Ya, jadi GALC-nya itu mungkin termutasi atau proteinnya rusak atau sebagainya. Jadi kita nggak punya gen GALC sehingga kita itu tidak bisa tidak bisa mencerna galser dengan baik. Kalian bisa lihat di sini ada molekul yang namanya galser ya, GALCER. Nah, itu karena nggak ada galse ya, nggak ada gennya, itu bakal diubah menjadi yang namanya psikosin ya, psikosin. Dan psikosin ini sifatnya itu merusak ya, dia bisa merusak mielin. Jadi selubung mielin di syaraf itu yang fungsinya melindungi syaraf juga dan mempercepat hantaran neuron itu bisa rusak. Dan kalau dia udah rusak, itu bisa dimakan sama yang namanya globoid cell. Dan globoid cell ini susah memakan mielin yang udah pecah. Jadi karena susah dimakan, terbentuklah banyak kristal nanti di dalam globoid cell ini. Jadi karena banyak kristal tadi itu dia bakal memicu inflamasi. Jadi malah bahaya, dan ini terjadi di otak ya. Jadi sangat berbahaya. Penyakit yang biasanya diakibatkan oleh mutasi. Gitu. Oke. Kembali ke soal. Jadi di sini kita bakal bahas lebih lanjut nanti di pelatihan ya. Nah, di sini ada suatu kelainan metabolik yang diwariskan ya, jadi itu gara-gara genetik biasanya. Nah, ini bisa dideteksi dengan munculnya sel globoid, dan sel globoid itu memang biasanya dia banyak inti selnya gitu ya, pada bagian white matter otak, jadi memang di otak. Nah, penyakit ini diduga disebabkan oleh defisiensi enzim ya, tadi enzim GALC ya, jadi enzimnya itu tidak ada gitu. Sehingga di sini jalur sphingolipidnya itu terjadi akumulasi psikosin di otak. Nah, psikosin ini tadi yang merusak selubung mielin gitu. Ini dia psikosinnya ya. Terus, psikosin berikatan dengan reseptor terkait protein G yang diekspresikan oleh beberapa tipe sel. Untuk menguji apakah ada hubungan antara psikosin, reseptor, dan sel berinti banyak atau si globoid tadi, Itis melakukan percobaan ekspresi reseptor psikosin pada sel A secara normal, yang secara normalnya itu kehilangan kemampuan untuk memproduksi reseptor tersebut. Jadi selnya ini normalnya dia nggak punya reseptor, tapi bisa juga punya reseptor gitu ya. Nah, terus kita bakal melihat apa efek dari penambahan psikosin gitu. Nah, ini digunakan suatu analisa yang menggunakan FACS ya. Jadi data ini berasal dari analisa FACS atau Fluorescent Activated Cell Sorting. Jadi kita melihat beberapa sel dengan cara fluoresensi gitu ya. Nah, kalian bisa lihat di sini, kalau dia nggak punya reseptor, itu nggak ada bedanya. Mau dia ada psikosin, mau dia nggak ada psikosin, itu sama-sama aja ya, nggak ada bedanya. Gitu. Karena nggak ada reseptor. Tapi kalau ada reseptor, kalian bisa lihat di sini ya, ada reseptor ini agak berubah ya, jadi bagian sini itu memendek, yang harusnya setinggi ini agak turun ya, di bagian sini itu agak turun. Kenapa turun sensei? Karena di sini kalian bisa lihat ini kan 100 ya, 10 pake 2 ini kan 100. Jadi bagian sini itu sekitar 200 lah, jadi 200 DNA, sementara di sini sekitar 400 lah ya, jadi 200 DNA ke 400 DNA. Jadi di sini kita bisa lihat ini tuh adalah penggandaannya DNA ya. Jadi bagian puncak ini tuh 200 DNA, di sini 400 DNA. Jadi proses penggandaannya DNA gitu. Jadi apa artinya sensei kalau dia menurun puncaknya? Artinya di sini proses penggandaan DNA-nya itu menurun gitu. Dia banyaknya menjadi sel yang DNA-nya itu tidak ganda atau sel biasa atau sel yang sudah terdiferensiasi gitu. Jadi ya dia nggak membelah lagi, nggak banyak lagi lah yang membelah, berkurang lah seperti itu. Terus kalau dikasih psikosin, kalian bisa lihat di sini ya, ada banyak jadinya DNA-nya ya. Ada yang 200, 400, ini sekitar 800 mungkin ya, sampai 1000 gitu. Jadi banyak banget DNA-nya, dan itu mungkin mengindikasikan sel yang punya banyak inti bisa jadi gitu ya. Nah, sekarang kita lihat yang A. Ekspresi reseptor psikosin kemungkinan mempengaruhi diferensiasi sel tertentu sehingga menyerupai sel yang ada di bagian otak. Nah, ini benar ya. Jadi kalian bisa lihat tadi di bagian sini, kalau kita kasih reseptor, dia bakal banyak yang berdiferensiasi ya. Jadi bakal berkurang penggandaan DNA-nya sehingga dia fokus ke diferensiasi. Jadi ya ini salah satu datanya di sini ya. Kalau saya tidak salah, jadi bisa dikoreksi kalau kalian punya interpretasi lain dari data ini gitu. Nah, terus yang B, penambahan psikosin pada sel yang mengekspresikan reseptor mempengaruhi sel tersebut dengan menghambat siklus sel dari fase G2 ke M. Nah, jadi tadi kan sel globoid itu sel yang intinya banyak ya. Kalian juga bisa lihat di sini, ini DNA-nya ada banyak banget tipenya. Ada yang 200, ada 400, 800, 1000 dan 1200 atau ya 1200 kalau nggak salah ya. Jadi ini banyak banget tipe DNA-nya yang mengindikasikan itu adalah inti yang berbeda-beda.
Jadi beberapa inti yang berbeda. Jadi kalau di sini katanya dia menghambat fase M, jadi salah ya. Karena kan ini masih membelah ya, masih membelah nih, apalagi inti selnya itu masih beda-beda gitu. Berarti dia bukan menghambat fase M. Lebih tepatnya dia menghambat di sini adalah sitokinesisnya. Ya, jadi intinya itu bisa membelah, tapi selnya tidak membelah. Ya harusnya kan setelah intinya membelah kan selnya juga ikut membelah ya. Harusnya normalnya. Tapi di sini selnya gagal membelah. Jadi dia malah menghambat sitokinesis ya. Jadi bukan menghambat fase M. Jadi jawabannya salah. Yang C, penambahan sikosin pada sel yang mengekspresikan reseptor kemungkinan tidak mempengaruhi durasi fase G1. Katanya penambahan sikosin pada sel yang mengekspresikan reseptor tidak mempengaruhi durasi G1. Harusnya juga nggak ada pengaruhnya ya ke fase G1 ya. Karena dia masih membelah dengan baik, di sini DNA-nya masih mengganda dengan baik, artinya G1-nya aman, S1-nya aman, G2-nya aman, M-nya aman. Yang nggak aman itu sitokinesisnya, gitu ya. Nah yang D, penambahan sikosin pada sel yang tidak mengekspresikan reseptor katanya mempengaruhi sitokinesis. Jawabannya salah ya. Karena ini kan dia yang tidak mengekspresikan reseptor, berarti yang ini ya. Ini kan normal-normal aja, nggak ada perubahan ya. Jadi kalau katanya mempengaruhi sitokinesis salah ya. Ini mah aman-aman aja sitokinesisnya. Gitu. Jadi jawabannya BSSS. Kita lanjutkan ke nomor 9. Nah, ini adalah mutasi pada gen mitokondria yang mengkode komponen ATP sintase ya. Diidentifikasi orang-orang yang memiliki mutasi ini, nah ada mutasinya berarti menderita kelemahan otot, ataksia, serta retinitis pigmentosa, itu penyakit-penyakitnya. Nah, biopsi jaringan dilakukan pada 3 pasien yang memiliki mutasi ini dengan menggunakan partikel submitokondria. Jadi fragmen membrannya ya, ini perlu dicatat, ini fragmen membran. Nah, diisolasi melalui sentrifugasi diferensial. Nah, ini sentrifugasi yang menggunakan kecepatan serta waktu yang berbeda-beda ya. Jadi itu fungsinya sentrifugasi diferensial. Jadi disentrifugasi dengan kecepatan yang berbeda-beda, dengan waktu yang berbeda-beda. Nah, apa itu sentrifugasi, Sensei? Kita bakal bahas lebih lanjut nanti di pelatihan ya, karena dijelasin di sini nanti bakal terlalu panjang. Bisa-bisa sampai sore Sensei bahas ini ya. Nah, partikel tersebut masih mampu melakukan sintesis ATP, jadi masih bisa ya. Dengan substratnya itu suksinat, pakai suksinat gitu. Nah, aktivitas ATP sintase diukur dalam kehadiran suksinat diperoleh sebagai berikut. Jadi kalau dia kontrol, nggak dia apa-apain ya, dia itu cukup tinggi ya, ATP-nya lumayan tinggi, aktivitasnya ATP sintasenya. Kalau pasien di sini itu dia mengalami penurunan ya. Jadi ATP-nya itu tidak terlalu aktif ATP sintasenya gitu. Nah yang A, secara alami partikel submitokondria akan membentuk vesikel pada lingkungan yang berpelarut air. Nah ini benar ya. Jadi salah satu standar untuk melakukan uji lab kita biasanya pakai ini ya, pakai pelarut organik ya, biasanya pakai pelarut organik, pakai alkohol atau pakai yang lain. Jadi pakainya pelarut organik biar larut gitu ya, lemak itu bisa larut dan sebagainya. Tapi kalau di sini kita pakainya air ya di pernyataan ini. Kalau air berarti kan dia sifatnya hidrofilik. Sementara fragmen membran itu, membran mitokondria kan berarti membrannya itu hidrofobik gitu. Jadi dia bakal membuat suatu vesikel. Ya, dia bakal membuat suatu vesikel untuk melindungi ya, untuk melindungi diri dari air gitu. Karena kan dia sifatnya hidrofobik ya, membran itu ya. Kan dari lemak. Dia nggak suka air gitu. Jadi ya dia bakal membentuk vesikel. Nah, vesikel ini nanti yang bakal berperan menjadi lumen ya, atau ruangan untuk nanti membuat gradien ATP, gradien H+ ya. Di H+-nya itu bisa dipompa ke dalam, terus dipompa keluar oleh ATPase. Jadi kalau ATPase itu memompa H+-nya keluar, nanti bakal dihasilkan ATP. Gitulah kira-kira penelitiannya ini gitu ya. Yang B, suksinat mengalami oksidasi agar ATP dapat dihasilkan. Ini benar ya. Jadi suksinat itu bakal dioksidasi sehingga nanti setelah dioksidasi bakal membentuk gradien H+ ya. Jadi H+ itu bisa masuk karena oksidasinya suksinat gitu. Jadi suksinat itu memberikan elektron juga ya, memberikan elektron sehingga H+-nya bisa masuk ke dalam gitu ya. Jadi kalian bisa belajar ini di bagian ini ya, respirasi seluler bisa kalian pelajari. Kalau kalian masih bingung tentang respirasi seluler, silakan nanti kita bahas bareng Kak Aron ya, dengan Kak Jordan dan Sensei juga. Jadi kita bakal bahas di pelatihan gitu. Nah yang C, jika suksinat diganti dengan glukosa, produksi ATP-nya itu akan tetap berjalan ya, akan tetap bisa diamati. Jawabannya salah ya. Kenapa? Karena suksinat itu bisa langsung dioksidasi oleh protein-protein yang ada di membran ini ya, yang ada di submitokondria ini bisa langsung gitu. Beda sama glukosa. Glukosa ini kan dia masih raw ya, masih material prekursor. Dia harus diubah dulu jadi pirufat mungkin ya, jadi harus diubah lewat glipolisis dan sebagainya. Itu nggak bisa di sini ya, karena ini kan kita udah dipecah ya, selnya udah dipecah, mitokondrianya udah dipecah, jadi ya nggak bisa melakukan glipolisis dan sebagainya. Jadi makanya kita pakai suksinat ya, bukan pakai glukosa, karena ini masih prekursor.
Yang D, partikel mitokondria pasien masih mampu mentransfer elektron dan menyintesis ATP namun kehilangan aktivitas pompa proton. Nah, katanya partikelnya ini masih mampu mentransfer elektron. Itu benar ya, jadi masih bisa mentransfer elektronnya namun kehilangan aktivitas pompa proton. Nah, ini tuh sebenarnya bisa jadi benar, bisa jadi salah ya. Lebih tepatnya di sini pompa protonnya itu berkurang kekuatannya atau berkurang aktivitasnya pompa protonnya gitu. Jadi kalau dia bilang kehilangan aktivitas pompa proton, bisa jadi benar ya, bisa jadi benar karena kan ada beberapa pompa proton yang dia bakal hilang aktivitasnya, atau bahkan mungkin ya di penelitian ini tuh semua pompa protonnya itu gagal gitu ya, nggak bisa lagi, sehingga suksinat itu bakal secara langsung ya merangsang ATP sintase. Bisa aja seperti itu, tapi di sini kurang lengkap datanya ya, jadi mungkin bisa seperti itu. Jadi bisa benar bisa salah sih, tapi lebih besar kemungkinannya benar karena ini kan rendah ya ATP sintase aktivitasnya, berarti gradien H plusnya itu juga rendah gitu, berarti ada kehilangan aktivitas pompa proton. Jadi H plus ini kalau di biologi kita nyebutnya proton ya itu, karena kalau di fisika proton itu kan bagian yang positif di inti sel ya, dia di inti atom maksudnya. Nah terus yang nomor 10, nah nomor terakhir ya, akhirnya Hana ingin mengkarakterisasi F4E1in. Nah, jadi ini adalah faktor DNA sirkuler. Vektor ya maksudnya. Jadi vektornya ada banyak, bisa plasmid, bisa sebagainya gitu ya. Bisa kromosom artifisial. Jadi banyak lah vektor itu, banyak, nggak cuma plasmid ya. Nah, di sini dia itu merancang 4 DNA insert. Jadi ada 2 KB, 7 KB, 80 KB, dan 180 kilobase pair. Jadi itu beda-beda ukuran DNA-nya, dan semuanya itu mengandung gen resisten rifampisin. Jadi nanti bakteri yang menerima DNA insert ini dia bakal tahan dari antibiotik rifampisin gitu ya. Nah, lalu dia diklon ya, diperbanyak ke vektor fatin. Jadi dimasukkan ke vektor fatin ini. Nah, vektor rekombinan ini lalu dimasukkan ke E. coli. Jadi E. coli-nya ini bakal resisten ya atau tahan rifampisin. Gitu. Nah, di sini ada percobaan pertama. Bakteri transforman vektor, fatin, dan DNA insert ditumbuhkan pada medium Lb. Jadi ini mediumnya ya, ditambah rifampisin. Jadi mediumnya ini mengandung rifampisin. Jadi kalau bakterinya bertahan, artinya dia itu punya rifampisin di dalam genomnya gitu ya. Jadi yang bertahan di sini titik-titik ini itu adalah bakteri yang berhasil mengambil DNA insert beserta bagian yang tahan rifampisin tadi. Nah, kontrol percobaannya itu adalah ini ya, ada vektor PR set. Jadi PR set ini vektor yang kontrol ya, yang vektor pembanding lah gitu. Ya, dan dia juga punya DNA insert ya. Dia juga punya DNA insert di sini. Terus katanya sama-sama punya resisten ampicillin. Nah, jadi vektornya ini itu punya resisten ampicillin. Gitu. Jadi DNA insertnya punya rifampisin, sementara yang vektornya itu punya resisten ampicillin. Gitu. Pengenceran dan kondisi pertumbuhan digunakan itu sama ya, jadi ini semua kondisinya sama gitu. Kalian bisa lihat di sini kalau fatin itu dia bertahan ya, yang 2 kilo dia bertahan, 7 kilo base pair bertahan, 180 kilo base pair dia bertahan. Artinya apa? Artinya vektor fatin ini vektornya itu bisa mengambil fragmen DNA yang cukup besar ya, jadi 140 itu masih bisa diambil sehingga dia punya DNA insertnya dan dia juga punya resisten rifampisin, jadi dia bertahan di sini. Sementara yang di sini yang vektor kontrol di sini dia itu kalian bisa lihat ya di sini dia tuh nggak ada ya, di bagian sini tuh nggak ada. Dengan kata lain, kontrol plasmid PR set ini dia itu tidak bisa mengambil DNA yang terlalu besar, nggak bisa disisipkan DNA yang terlalu besar gitu. Jadi kalau 80 kilo base pair atau di atasnya itu nggak bisa lagi gitu. Nah di sini dia bertahan ya, artinya apa? Artinya dia bisa mengambil DNA insertnya beserta gen resisten rifampisinnya, makanya dia tahan di sini ya gitu. Terus tapi dia cuma bisa yang 2 kilo base pair sama 7 kilo base pair, jadi kecil yang dia bisa ambil ya DNA insertnya. Terus di sini ada lagi percobaan kedua, bakteri yang isinya fatin tadi di subkultur. Jadi artinya itu apa sensei? Artinya dari kultur yang lama kita ambil bakteri, kita pindahin ke kultur baru. Itu artinya ya. Dia dilakukan sebanyak 4 kali. Umurnya itu 24 jam. Jadi 24 jam itu dia udah mengganda ya. Volume kultur ditambahkan ke media itu 10%. Jadi 10% dari kultur ini kita ambil terus pindahin ke media baru ya. Terus ditunggu 24 jam. Nah, ditunggu di sini 24 jam. Terus ditumbuhkan lagi ke medium ya. Terus ditumbuhkan lagi ke medium agar gitu. Terus di agarnya itu ada ampicillin ya, tidak ada ampicillinnya. Udah, berarti di sini kalian bisa lihat ya, kalau dia itu makin lama makin sedikit. Nah artinya apa sensei? Artinya
dari generasi ke generasi itu akan terjadi proses kegagalan transfer gitu. Jadi dari generasi ke satu ke generasi dua itu nggak semua generasinya itu mendapatkan plasmid Fatin ini ya, vektor Fatin ini nggak semuanya dapat gitu. Makanya begitu sampai ke sini yang dapat cuma sedikit ya. Jadi nggak semua keturunannya itu mendapatkan vektor Fatin. Jadi banyak yang mati ya. Jadi karena nggak dapat vektor Fatin jadi banyak yang mati di sini. Gitu kesimpulannya. Terus yang A, sisi cloning fragmen insert pada vektor per set kemungkinan berada di dalam urutan gen resisten ampicillin. Ini tuh agak susah ditebak ya, karena yang PR set ini itu nggak diuji ke ampicillin. Nah, itu masalahnya. Karena uji ampicillin itu di sini ya. Nah, dan di sini itu nggak ada PR set. Ini cuma uji Fatin ya, untuk Fatin aja nih. Jadi ini kayaknya pembuat soalnya lupa ya. Karena di bagian sini itu nggak ada ampicillinnya ya. Ini cuma rifampicin. Jadi kita nggak bisa bilang ya. Kita nggak bisa bilang apakah sisi cloning yang vektor per set ini di gen yang resisten ampicillin itu kita nggak bisa bilang karena nggak ada ujinya gitu ya. Jadi nggak ada ujinya di sini. Jadi sensei bakal salahin ya. Karena ini nggak ada gitu, nggak ada buktinya, kita nggak bisa ngomong. Kalau misalnya di sini kita taruh juga yang per set ya, kita masukkan ke sini, terus dia mati semua, ya misalnya mati semua, artinya fragmennya itu dimasukkan ke urutan gen resistensinya. Karena kalau disisipkan di gen resistensinya itu bakal rusak, ya kan, bakal rusak. Kalau gen resistensinya rusak, artinya dia nggak bisa tahan ampicillin, sehingga di sini dia bakal mati ya. Kalau nanti setnya itu ditaruh ke sini, tapi kan ini nggak ditaruh ke sini ya PR setnya ya. Jadi sensei tidak bisa bilang apa-apa gitu. Jadi nggak ada kemungkinannya juga karena nggak dilakukan ya. Mungkin ini ada datanya, cuman pembuat soalnya lupa gitu ya. Jadi mohon dikonfirmasi ya yang buat soal ya. Oke. Nah, yang B, vektor per set memiliki tingkat keberhasilan yang rendah untuk mereplikasi fragmen DNA yang ukurannya besar ya, di atas 80 kilobase per. Ini benar ya. Seperti yang kita lihat tadi di data, dia 80 kilobase per ke atas itu nggak bisa ya, susah. Yang C, vektor Fatin tidak didistribusikan secara merata ke sel anakan setiap kali pembelahan. Ini benar ya. Jadi kalian bisa lihat di sini. Jadi hanya beberapa anakan yang mendapatkan vektor Fatin, nggak semuanya dapat gitu ya. Jadi nggak rata ya. Terus yang D, vektor Fatin kemungkinan adalah suatu bakterial artifisial kromosom. Nah, kalau kalian belum belajar, jadi ada beberapa tipe tadi ya vektor. Ada bakterial artifisial kromosom, ada plasmid biasa, ada plasmid TI, terus ada virus, terus ada juga kromosom artifisial gitu. Jadi ada banyak. Ini kita bakal bahas di pelatihan aja ya. Bisa tanya ke Kak Aaron atau Kak Jordan atau Sensei. Silakan ikut di pelatihan aja karena nggak mungkin saya jelasin di sini ya. Kebanyakan kalau saya jelasin di sini. Jadi jawabannya benar ya. Karena BAC itu bisa mengambil fragmen yang cukup besar. Itu teori hafalan sih sebenarnya. Ya, jadi jawabannya adalah SBBB. Oke ya, jadi mungkin segitu dulu. Kita mati dulu, mana dia? Nah, oke, jadi selamat untuk kalian semua Gakusei. Kita sudah berhasil menyelesaikan part 1 dari soal OSK tahun 2021. Oh iya, jangan lupa ya, kalian itu bisa cek berbagai file kelengkapannya, itu ada di deskripsi ya. Nah, di sini jangan lupa kalian bisa like, komen, dan share ke kenalan-kenalan kalian ya, biar sensei bisa meraih lebih banyak lagi Gakusei untuk belajar bersama. Nah, jangan lupa subscribe ya, biar nggak ketinggalan notifikasi terbarunya dari sensei. Part 2-nya bakal diupload sekitar 2 minggu atau minggu depan ya. Jadi gitu. Nah, bagi kalian yang mau tanya-tanya, itu bisa tanya-tanya DM ke sensei ya. Dan kalian juga bisa ikut pelatihan dengan menghubungi ini ya, nomor di bawah sini. Jadi ada nomor Foxy ya, jadi kalian bisa chat aja untuk ikut pelatihan gitu. Ada IG-nya sensei juga, tempat update berbagai info. Nah, mungkin segitu aja. Jangan lupa cek deskripsi, ikut pelatihan sensei, dan juga ikut Olimpiade Uipio Fest ya. Jadi jangan lupa daftar, cek Instagram sensei sekarang. Oke, mungkin segitu dulu aja. Goodbye. Otsusenku. Jangan lupa kita ngesim. Kandi, kandi, kandi.